Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama memenuhi panggilan Badan Reserse dan Kriminal Polri. Ahok diperiksa dalam kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepadanya. Pentolan grup musik Dewa 19 sekaligus calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ia dituduh menghina Presiden Joko Widodo saat berorasi dalam demo 4 November lalu. Tapi kalau sudah masuk pada pelanggaran hukum, rusuh, saya pastikan aparat keamanan, kepolisian akan melakukan penegakan hukum dengan tegas. Pemirsa, Dialog Prime Time News malam ini membahas penegakan hukum dalam kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, termasuk pelanggaran hukum yang timbul ketika kasus itu bergulir. Saya Zilvia Iskandar, inilah Prime Time News selengkapnya. Polisi bergerak menyelidiki kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Siapa yang terlibat akan diperiksa, termasuk orang yang pertama kali mengunggah video pidato Ahok yang menjadi viral di media sosial. Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama memenuhi panggilan Badan Reserse dan Kriminal Polri. Ahok diperiksa dalam kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepadanya. Ya, Ahok itu dengan kesadaran sudah datang ke Mabes Polri, ya seminggu yang lalu, ya dia sudah datang, dia sudah menghadap, sudah diperiksa, ya. Tapi walaupun demikian kita hormati, ini ada undangan resmi dari Bapak Kapolri melalui Pak Aridono, beliau datang lagi, ya silakan, ya kita ingin kasus ini terang benderang. Selain memeriksa Ahok, polisi juga meminta keterangan 3 ahli dalam kasus ini. 2 diantaranya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Sementara pemeriksaan terhadap Buniani, orang yang pertama kali mengunggah video pidato Ahok yang menjadi viral di sosial media, dipastikan akan dilakukan. Bareskrim tentunya bicara fakta. Apa yang kita lihat, kemudian nanti kita putar di forensik, periksa kalau ada penggal, ada apa, maksudnya apa. Sejauh ini polisi telah memeriksa 22 saksi dan ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok. Para saksi ahli yang dihadirkan berasal dari Majelis Ulama Indonesia, ahli hukum pidana, ahli bahasa, dan ahli agama. Tim Liputan Metro TV. Tanya kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, polisi juga menyelidiki kasus pelanggaran hukum yang terjadi pada 4 November 2016 lalu. Polisi resmi menahan 11 orang dalam kasus dugaan perusakan, penjarahan, dan penyerangan di sepanjang Jalan Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara pada 4 November lalu. Ke-11 orang tersebut tak hanya ditahan, tapi juga telah dijadikan sebagai tersangka. Mereka adalah warga sekitar Muara Baru, Tanah Pasir, dan Luar Batang. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, 11 orang tersangka telah memberikan kesaksian dan mengakui perbuatannya. Yang ditangankan, kemudian yang cukup bukti kita naikkan sebagai tersangka ada 11, kemudian tentunya yang sisanya kita pulangkan, dan dari keterangan 11 orang tersebut ada 15 orang yang masih kita jadikan DPO. Calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ahmad Dhani diduga telah menghina Presiden Joko Widodo saat berorasi dalam demo 4 November lalu. Ahmad Dhani dilaporkan RLJ, relawan Jokowi, karena diduga telah menghina lambang negara yakni Joko Widodo sebagai presiden. Ahmad Dhani dituduh menyampaikan umpatan kata-kata kasar dalam orasinya saat unjuk rasa 4 November lalu. Ketua Umum RLJ telah menyiapkan laporan dengan menyertakan bukti berupa video Ahmad Dhani saat berorasi dari media sosial dan juga 3 orang saksi. Selain melaporkan secara pidana,
Dhani akan dilaporkan secara perdata. Ia diduga melanggar pasal 207 dan 160 KUHP tentang penghinaan dan penghasutan. Itu diamanatkan oleh undang-undang, nggak masalah. Dan yang kita kagum adalah demonstrasi dari habis Jumatan sampai jam 6 sore itu nggak masalah. Dan itu real surat Al-Maidah 51. Tapi setelah itu menurut kami itu adalah provokator isinya gitu. Yang nggak ada urusan dengan pilkada. Gitu. Presiden Joko Widodo menyatakan hukum harus ditegakkan terhadap siapapun yang melanggar hukum, termasuk mereka yang melanggar hukum saat berdemonstrasi 4 November lalu. Hal itu disampaikan Presiden saat berdialog dengan warga Indonesia di Australia lewat video conference dari Istana Bogor, Jawa Barat hari Minggu kemarin. Anggota masyarakat Indonesia di seluruh Australia, Pak. Memang seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa konstitusi kita memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan ruang untuk berdemonstrasi. Tetapi penyampaian itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tertib dan damai. Inilah saya kira pendewasaan kita dalam berdemokrasi, sehingga kita harapkan ke depan penyampaian aspirasi itu bisa dilakukan dengan baik, dengan tertib, dengan damai. Tetapi kalau sudah masuk pada pelanggaran hukum, rusuh, saya pastikan aparat keamanan, kepolisian akan melakukan penegakan hukum dengan tegas. Kita ingin Indonesia kita terus kita jaga agar aman, damai, sehingga pembangunan terus bisa kita laksanakan. Pemirsa, setelah unjuk rasa giliran hukum yang berbicara. Sedikitnya ada 4 kasus hukum yang terkait dengan unjuk rasa 4 November yang kini menjadi PR kepolisian. Kami akan memperbincangannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.